Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Barnabas dan Allah Kesempatan Kedua. Saya Uli Manalu. Sahabat, nama aslinya adalah Yusuf, sebuah nama pasaran yang jamak ditemukan pada masa itu. Namun para rasul Yesus menjulukinya Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Dalam bahasa Yunani dipakai kata kaios paraklesios, yang mengingatkan kita bahwa Roh Kudus sendiri sebagai sang penghibur, Parakletos. Dan memang Barnabas dikenal sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Sahabat, kala penulis Kisah Para Rasul dengan gembira bertutur tentang kehidupan jemaat perdana, Kisah Para Rasul 4 ayat 34-47, salah satu yang sangat membanggakan adalah kesediaan orang-orang menjual harta milik mereka dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun dari sekian banyak orang yang melakukannya, hanya nama Barnabas yang disebut sebagai contoh. Jemaat perdana memang sangat gemar berusaha meneladani Kristus yang berbagi dan memberi, tak terkecuali Barnabas. Kenyataannya, bahwa hanya Barnabas yang disebut sangat mungkin menandakan bahwa ia memang seorang yang spesial. Namun demikian sahabat, nama Barnabas ini baru muncul kembali di Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Pada saat itu Saulus, si penganiaya jemaat yang sohor itu, telah bertobat dan mengabdikan hidupnya bagi Kristus. Namun ketika bekas teroris ini berniat untuk bergabung dengan para murid Kristus, semua orang percaya tak mempercayainya. Dan ini tentu dapat dipahami bagaimana jika Saulus hanya melancarkan taktik untuk memasuki komunitas itu untuk kemudian menghancurkan mereka dari dalam. Bagaimana jika ia hanya mengaku-aku pertobatannya dan 1000 pertanyaan penuh kecurigaan lainnya? Namun Barnabaslah satu-satunya orang yang berani mengambil risiko untuk menerima Saulus. Ia memutuskan untuk membawa Saulus ke antara para murid dan menceritakan hal-hal baik yang telah terjadi dalam hidup bekas teroris itu. Tentu ada banyak kisah kelam yang bisa disampaikan, tetapi Barnabas memilih untuk menuturkan kisah-kisah baik Saulus. Sebab Barnabas, sesuai dengan namanya, mencintai damai. Dan cinta pada damai itu dihadirkannya lewat gaya hidup yang memperdamaikan sesama. Ia adalah seorang mediator dan rekonsiliator, seorang Kristus kecil. Ini adalah kisah yang dipinjam dari C.S. Lewis, sementara Martin Luther mempergunakan istilah yang sedikit berbeda, yaitu Kristus yang lain. Dan berkat keberanian Barnabas itu sahabat, para murid pun memberanikan diri menyambut Saulus dalam komunitas kasih itu. Allah yang dipercaya Barnabas adalah the God of second chance, Allah kesempatan kedua. Ia adalah Allah yang mengambil risiko untuk menyambut si pelaku dosa walaupun tak ada jaminan bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi. Tanpa iman pada Allah, kesempatan kedua ini, ruang ibadah gereja akan menjadi ruang kosong tanpa ada orang-orang di dalamnya beribadah. Kita semua adalah orang-orang yang diberi kesempatan baru oleh Allah semacam ini. Sahabat, Pendeta Yowas bisa membayangkan betapa Paulus sangat bersyukur berjumpa dengan Allah kesempatan kedua yang hadir dalam diri Barnabas. Namun demikian sayangnya Saulus tidak sungguh belajar menghidupi iman yang sama yang diteladankan oleh Barnabas. Sahabat, mari kita simak Kisah Para Rasul 15 ayat 36-39 demikian. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Sejenak ketika membaca teks ini, Pendeta Yowas jengkel dengan sikap Paulus, nama baru Saulus, di Kisah Para Rasul 13 ayat 9.
Memang Paulus adalah seorang yang sangat tegas dan keras. Kesalahan Markus yang pernah undur dari karya misional dengan meninggalkan Barnabas dan Saulus di Pamfilia sangat mengecewakan. Ia patut ditegur. Namun Paulus tidak belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia pernah melakukan kesalahan yang sama, jika tidak malah lebih parah dibandingkan dengan kesalahan Markus. Dan Barnabaslah yang menghadirkan Allah kesempatan kedua itu, yang memungkinkan Saulus akhirnya diterima oleh para murid Yesus. Sekarang ketika Barnabas ingin secara konsisten menghidupi spiritualitas pengampunan itu, Paulus malah menantangnya. Alhasil, ketidaksepahaman yang muncul antara Paulus dan Barnabas itu menimbulkan perselisihan tajam yang membuat keduanya berpisah. Barnabas membawa Markus ke Siprus dan mengasuhnya, sama seperti yang dilakukannya kepada Saulus dulu. Kisah Para Rasul 11 ayat 25-26. Paulus membawa Silas dan melanjutkan karya misional mereka. Memang orang-orang baik seperti Paulus dan Barnabas tidak lepas dari konflik, sahabat. Tidak ada jemaat Tuhan yang terbebas dari konflik. Kita tidak perlu menganggap konflik sebagai sesuatu yang berdosa. Ia bisa menuntun orang-orang yang berkonflik ke dalam dosa, tetapi pada dirinya sendiri konflik sungguh manusiawi. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Sayangnya Paulus dan Barnabas menyelesaikan dengan cara berpisah dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Rasanya ini bukan resolusi konflik yang ideal. Namun Allah tetap mengerjakan kebaikan di dalam dan melalui keputusan keliru manusia. Sahabat, Injil tetap diwartakan setelah penyelesaian konflik yang tak elok tersebut. Lalu bagaimana nasib Barnabas selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Sementara nama Paulus terus berkibar. Nama Barnabas raib dari kitab suci kita. Tak pernah dikisahkan lagi apapun tentang anak penghiburan ini. Lalu apa yang bisa kita temui adalah jejak-jejak dari keputusan Barnabas untuk membawa anak muda gagal bernama Markus itu. Dan dari situ, Pendeta Yoas berkeyakinan bahwa konsistensi Barnabas untuk memberi kesempatan baru kepada Markus adalah keputusan yang baik. Berkat pengasuhan Barnabas itulah kita memiliki Injil tertua di dalam kitab suci kita, yaitu Injil Markus. Ada satu lagi. Ketika Paulus menua, ternyata ia berjumpa kembali dengan Markus yang kini tampaknya telah berubah dan belajar dari kesalahannya. Dua teks ini memberikan petunjuk yang indah bagi kita. Demikian Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Lalu 1 Timotius 4 ayat 11 mengatakan, hanya Lukaslah yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Sahabat, tampaknya saat menulis surat kepada jemaat di Kolose, Markus telah kembali ke dalam karya misional itu. Bahkan Markus mendampingi Paulus saat itu di penjara. Bukan hanya itu, Paulus mengakui mutu pelayanan Markus. Saat ia sudah menjadi seorang rasul yang tua, ia membutuhkan Markus, sehingga ia meminta Timotius menjemput Markus agar anak muda ini mendampingi sang rasul. Seluruh informasi ini menjadi jejak yang kita temukan yang membuat kita tahu bahwa Barnabas secara konsisten menghidupi imannya kepada Allah. Kesempatan kedua. Sahabat, semua orang layak mendapatkan rahmat yang melampaui kesalahan. Jika Paulus dapat merasul berkat rahmat dari Allah kesempatan kedua ini, demikian pula Markus. Dan kita bersyukur untuk seorang bernama Barnabas yang terus-menerus mewartakan Allah kesempatan kedua ini lewat keputusan-keputusan penting dalam karyanya. Sahabat, sosok Barnabas yang mengagumkan ini makin tampil mengesankan jika kita menelusuri relasinya dengan Paulus. Setelah tiba di Antiokhia untuk meneguhkan jemaat di kota itu, Kisah Para Rasul 11 ayat 23-24, Barnabas pergi ke Tarsus untuk menjemput Saulus dan mengajaknya belajar melayani di Antiokhia. Ayat 25-26, mereka mengasuh jemaat Kristus itu. Di kota itulah untuk pertama kali nama Kristen dipergunakan.
Sejak itu penulis Kisah Para Rasul selalu menulis nama kedua penginjil ini secara konsisten dengan Barnabas dan Saulus. Artinya Barnabas menjadi pemimpin dari tim duo ini, sementara Saulus menjadi anak didik. Namun yang menarik sahabat, sejak Kisah Para Rasul 13 ayat 42 dan seterusnya, khususnya setelah Saulus berubah nama menjadi Paulus, pasal 13 ayat yang ke-9, nama keduanya ditulis terbalik, Paulus dan Barnabas. Barnabas merelakan diri untuk dipimpin oleh Paulus. Sungguh sebuah kualitas kepemimpinan yang baik dan mengagumkan. Mungkin pemimpin gereja pada masa kini perlu belajar dari duo hamba Kristus yang luar biasa ini. Belajar tentang pengampunan, kepemimpinan, dan kerendahan hati. Sahabat, sampai di sini Labirin Kehidupan kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Dan jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini untuk teman dan kerabat. Klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari YKB GKI TV. Terima kasih, sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.